Terus sekali lagi boleh tutup mata gini. Untuk Ya. prank nih kan. Jadi setelah mengenal dunia platform digital seperti YouTube, saya lihat dan berusaha mencari peluang, akhirnya emang nyerah, emang betul-betul nyerah. Oke, what's up guys? Jangan lupa bernapas hari ini. Di video kali ini guys, aku bersama salah satu YouTuber yang udah menggelegar, terkenal di mana-mana. Di Bali, di Jakarta Raya, Nusantara, di belahan dunia lainnya mungkin. Perkenalkan nama Anda. Made Rasta. Made Rasta. Oke, mungkin sebagian dari kalian pasti tahu siapa itu Made Rasta. Siapa? YouTuber ukulele, Ukulele. kaum marginal. Oh, keren, suaranya seperti siapa itu? Namaku Bento. Oh, Ariel Noah. Iwan Fals ya, sorry. Iwan Itu Fals. kakek dong, masih kakek. Kakek deh. Dari suaranya udah ngepas, wah keren orangnya nih. Oke, jadi di video kali ini kita yang ngobrol santai aja beli ya. Ya. Oke, mungkin banyak dari kalian yang penasaran siapa sih nama asli seorang Made Rasta. Boleh nggak diutarakan di Ya, sini? boleh. Oh, ini baru pertama kali loh di baru pertama kali di YouTube, di seluruh media sosial. seluruh antero jagat. Waduh. Baru pertama kali menyebutkan nama asli. Nama asli Made Rasta. Maka dari itu subscribe dulu. Subscribe ada 10.000 please. Tunggu 5 detik ya? Nggak ditunggu 5 Nggak detik? usah, Oh, biar nggak dia usah. gini. Oke, langsung. Oke, nama asli. Jadi di video ini pertama kali divideokan ya, Ya. di seluruh alam semesta. Jadi nama aslinya Imade Yoga Pranata, anak kedua. Imade Yoga Pranata. Pranata. Oh, nggak ada niat ganti nama. Enggak. Udah cukup. Bawa nama itu aja udah. Bisa ganti beban. Pramatanya jadi Intan itu. Oke. Cara. Berarti nama Imade Yoga Pranata. Pranata aka Made Rasta. Ya. Oke. Berarti di YouTube ini kan channelnya itu cover ya kebanyakan, Ya. cover musik. Itu Artinya kalau berawal dari cover ya. berawal dari cover. Kalau boleh tahu sebelum saya lanjut ke sana nih, Bli, Ya. itu emang hobi musik atau gimana? Karena kan kebanyakan ada orang yang hobinya mancing tapi di akun YouTube-nya malah ngecat tembok gitu. Kan mungkin aja. Nggak sejalur sama hobinya. Kayak gitu. Terus kalau beli Made ini gimana? Sebenarnya saya itu berawal dari seni tradisional. Oh, seni tradisional. Dulunya pelaku seni, jadi seni tradisional. Sebelum saya itu lanjut ke platform digital. Oh, Dulu bermain seni tradisional, nari, terus main gamelan. oh gitu. Jadi hal-hal yang bersifat seni tradisional dulunya memang ranahnya di sana. Oh ya, pantesan ada alat musiknya Ya, tradisional. ini gender namanya. Emang seni banget. Jadi setelah mengenal dunia platform digital seperti YouTube, saya lihat dan berusaha mencari peluang, akhirnya mulai mengembangkan ke Media sosial. terus mencari jalur baru lewat rap suara, mencoba cover lagu. Sebenarnya dulunya sih masih iseng-iseng aja ya, jadi nggak kebayang ke ranah komersil lah. Artinya untuk ke ranah mencari penghasilan nggak. Sekedar aja itu iseng-iseng. Cuma sekedar sih, cuma mengapresiasi lagu yang bagus ya saya cover, lagu yang saya suka ya saya cover gitu. Berarti emang basicnya emang suka nyanyi belinya. Basicnya ya karena dulunya pelaku seni tradisional kan ada juga seperti tembang Tembang itu ya masih berhubungan dengan tarik suara. Masih berhubungan dengan suara, vokal. Akhirnya ya kenapa tidak kan coba, artinya mengapresiasi lagu-lagu yang disuka lewat cover. Biar lebih berkembang itu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih mungkin belinya bisa ceritakan nggak gimana sih perjuangan dari yang belum apa-apa ya sekarang bisa menjadi kayak gini. Berat itu sangat berat. Sangat berat guys. Karena gini ya, basicnya kita hidup itu biasanya kan harus melewati hal-hal yang memang membentuk secara tidak langsung karakter kita ke depan. Jadi untuk mencari hal yang positif ya kita harus melalui hal-hal yang negatif dulu. Jadi banyak hal yang saya temui dalam mencari karakter seperti saat ini ya, Made Rasta ini. Dulu awal nge-YouTube itu belum seperti sekarang ya, masih ada media sosial yang bisa menunjang untuk mencari subscriber dan lain sebagainya. Pada masa itu masih cuman ada media sosial yang Facebook kalau nggak salah. Facebook. Cuman Facebook, jadi ngandelin Facebook, kita share di Facebook, kita mencari subscriber dan itu juga prosesnya lama banget. 1 tahun baru sekitar 1.000 lah.
1 tahun YouTube baru satu tahun YouTube aktif baru 1.000 subscriber. sama lah beli. Tapi kan sekarang kan udah banyak media sosial yang Iya, seperti iya. TikTok, Ya, Facebook, benar sih, benar. Instagram. Jadi akhirnya saya memang ranahnya tidak ke komersil. Jadi bikin YouTube cuma sekedar buat dokumentasi, ada lagu yang saya suka, saya cover, Ya, cuma saya simpan di YouTube. Ya. Kesenangan itulah biar ada. Pakai lemari digital lah. Oh, ya. Lemari digital pakai nyimpan dokumen-dokumen yang memang saya suka, terus lagu-lagu yang saya suka saya cover, saya apresiasi dan upload di YouTube. Gitu aja sih sebenarnya. Jadi nggak ada ranah ke komersil, untuk mencari uang belum ada waktu itu. Belum kepikiran mungkin. Oh dulu kan aku sempat lihat nih belinya kan sempat juga yang komedi itu sketsa itu. Kenapa nggak diterusin? Itu padahal iya. bagus lucu guys. Pakai W gitu ya? Ya, Ya, pakai oke. ya pakai kribo. Ya kribo. Jadi sebenarnya gini. Sebenarnya saya sangat salut ya sama orang-orang komedian karena ternyata setelah saya dalami dunia komedi itu sungguh sebenarnya sangat berat, susah ya. Kita mikirin konsep, sedangkan sudah hampir berminggu-minggu mikirin konsep, setelah kita eksekusi belum tentu diterima sama masyarakat kan. Di Terkadang samping itu juga cuaca kadang tidak ya, mendukung. kadang kita harus mencari spot kan untuk syuting dan lain Iya. sebagainya. Terkadang terkendala di Gangguan, cuaca, ya. banyak gangguan lah itu. Makanya dari konsep segalanya itu di komedi memang luar biasa, jadi butuh mental yang kuat. Iya. Jadi saya sangat salut ya dengan orang-orang komedi. Makanya, nah kenapa saya tidak berlanjut di komedi ya karena emang nyerah, emang betul-betul nyerah karena nggak kuat mikir konsep, karena memang basicnya saya santuy, jadi susah mikir. Jadi, Tapi dalam artian nyerahnya beli itu kan nyerah artinya mencari peluang yang lain ya. kan. Keren Artinya banget nih. selalu berusaha mengembangkan skill yang ada di dalamnya karena pada dasarnya semua orang punya skill ya. Ya. Cuman Belum ditemuin lah kembali apa. ke kitanya, kita mau menggali atau enggak gitu aja sih sebenarnya. Nah makanya dari komedi mulai lagi mengembangkan saya karena banyak kan berjamuran pada waktu itu kalau nggak salah itu 1 tahun yang lalu lah. 1 tahun yang lalu banyak musisi-musisi cover yang maju, terus ada yang kelihatan gitu. Akhirnya ikut juga coba bikin cover. Nah ternyata ada yang meledak. Akhirnya banyak subscriber yang ikut di Keren. channel Madera Star. Keren. Dulu beli juga sempet ya waktu itu viral di zaman apa tuh? Tiang. Oh zaman Tiang. tiang. Ya, itu sih pada waktu itu masih sangat mengerikan ya. Tidak sebebas seleluasa sekarang lah. Iya. Kita bisa bersuara dengan hal-hal yang bersifat karya. Pada waktu itu saya masih mencekam suasananya karena yang saya bikinin lagu itu orang yang luar biasa juga waktu itu. Kasus itu ya. Ya, hampir di Mungkin sebagian penonton ini pasti tahu lah, tapi mungkin dia Ya. tidak tahu kalau itu Madera Star. Madera Star. Karena waktu itu kan masih Yoga Nata. ya Yoga Nata namanya. Yoga Ingat Nata. tuh. Dulu musisi, sekarang Ya dulu sempat aktif bikin karya, jadi karya-karya lagu yang musisi lah bisa dibilang. berkaitan dengan kritik sosial karena saya suka juga melihat perkembangan sosial sekarang. Jadi saya bikin lagu kritik sosial. Nah pada waktu itu sempat ya Meledak. karena memang konsekuensinya Ya. memang seperti itu sih ketika kita bikin kritik sosial kita bakal berhadapan dengan penguasa lah paling tidak. Oh ya, nih. Penasaran nih. Ya. Waktu itu kan meledak Ya. karena tiang listrik. Ada nggak dari oknum dari sananya kayak menakut-nakuti beliau? Banyak banget, Oh, itu Pak. dah. Pada waktu itu 1 hari setelah viral video strip tiang listrik, akhirnya banyak orang yang nelpon nomor-nomor baru, bahkan itu kayaknya sih kalau saya lihat nomornya itu luar Bali lah, jadi dari luar Bali, isinya yang ngancam-ngancam, banyak yang Disuruh nge-take down videonya. Untuk take down enggak, tapi kita diancam Ditakut-takutin. mau dilaporin, mau dibawa ke sidang, Ke kerana hukum lah. mental tuh kena ya. Tadi kena mental. Ya, karena di Indonesia kita kan mengenal dengan sistem undang-undang Iya, karet. undang-undang. Jadi kemanapun kita pergi, kalau kita kaum marginal, rakyat kecil ya dengan gampangnya kita memang diikat dengan hukum-hukum seperti itu. Tapi syukurnya enggak kan? Syukurnya saya tuh dilaporkan ke 26, berkas ke 26, jadi laporannya baru dieksekusi ke laporan nomor 4. Akhirnya keburu menjadi tersangka, akhirnya berkas dicabut dan saya pun aman. Astagfirullah. Bisa. Jadi Pengalaman waktu itu aku. lumayan sih, akhirnya setelah menjadi tersangka, lanjut sekitar masih lagi 6 bulan bikin lagu-lagu kritik sosial. Oh, abis
Habis perkara viral, itu lagi lanjut lagi. lanjut lagi mengkritik. Karena Tidak ada gininya ya. karena kan saya juga punya pengikut kan, semenjak bikin lagu Tiang Listrik, terus ada pengikut yang memang Lama lah ya. idealis lah di bidang sosial ketatanegaraan. Jadi saya takut mengecewakan mereka, akhirnya bikin juga lagu-lagu tentang kritik sosial. Gitu, ada beberapa lagu lah, ada Adelio, Menolak Lupa dan lain sebagainya. Oke, keren ya. Dan sampai sekarang lagunya masih di channel YouTube saya. Oke, Li, kalau keseharian Made Rasta itu seperti apa sih? Keseharian saya sementara santuy. Apa gini ya? Kan di channel YouTube itu biasa yang viral waktu ini yang saya suka juga yang cover yang main 3 alat musik. Ya, 3 alat musik. Kemungkinan nggak seorang Made Rasta ketika makan misalnya dia main ukulele terdengar gitu. Nggak mungkin. Banyak sih. Kemarin sempat upload video, banyak yang request seperti itu, main musik sambil makan gitu. Masih saya pikirkan nanti ke depan mungkin bisa dibuat mungkin gitu. aja mungkin nanti. Jadi keseharian itu seperti apa? Seharian ya seperti biasanya santuy. Jadi karena hidup itu harus didasarkan oleh santuy. Dinikmati lah. Ya, ketika kita santuy kita bisa menikmati hidup, kita bisa mencari solusi di setiap permasalahan. Jadi ketika ada masalah ya kita hadapi dengan santuy, ya pasti terselesaikan. Gitu. Made Rasta 2021. Ya, tolong kata-kata catat ya. Nanti di pin komen. Ya. Jadi santuy paling kalau ada waktu ya mancing, karena saya suka mancing. Hobinya juga mancing. Ya, mancing apa? Keributan atau apa? Mancing ikan. Mancing ikan. Ya, Bli, aku mau nanya nih. Kalau reggae genre itu emang harus gini ya, berambut panjang gitu? Oh, sebenarnya sih enggak ya. Kalau kita memang nyari dasar dari Jamaika. Kenapa di Jamaika itu reggae itu rambutnya gimbal? Ya, kebanyakan gimbal itu kan panjang. Karena kan memang reggae di sana itu erat kaitannya dengan budaya. Nah, tapi kalau kita di Indonesia memandang genre reggae itu kan adalah sebuah aliran musik yang budayanya tidak kita anut di sini. Oh gitu berarti. Karena di Indonesia kita kan memang punya budaya masing-masing. Nah, tapi karena kita suka dengan musiknya, jadi kita membawakan genre reggae ya dengan tidak harus penampilannya sama dengan reggae yang ada di Jamaika. Oh ya, Bli Made ini kan rambutnya panjang nih ya. Ya. Nggak ada niat itu buat digundulin? Kok gimbal maksudnya gimbal? Gimbal sebenarnya udah pernah ya. Pernah gimbal? Udah berapa kali pernah gimbal? Kalau nggak salah itu 3 kali. 3 kali. Jadi karena merasa kurang nyaman pada saat tidur itu kurang nyaman. Kutuan ya, benar. Ya, ada kutunya. Yang terakhir itu sempat kutuan. Oh, perawatan juga katanya mahal ya? Perawatan juga di samping mahal juga rumit kan. Kalau kita sendiri di rumah untuk keramas dan lain sebagainya itu susah. Kita harus memang ke salon lah minimal. Gitu. Kemarin kok ada nih ke temanku Bli. Dia tuh gimbal di lampu merah tuh kan gimbal ya. Kok ditangkap sama Satpol PP? Gimbal. Minta tuh. Gembel. Bercanda. Berarti nggak ada niat nih buat botakin rambut. Biar ada gitu kesannya reggae gitu. Paksain lah buat penonton. Mungkin. Nggak cocok sih kayaknya. Kalau cocok sih mau. Coba kalian bayangkan seorang Made Rasta. Udah keren gitu. Oh, ini. Gundul. Di komen sering kok dipanggil botak. Mungkin karena udah mau mundur ini. Padahal rambutnya panjang ya. Ya kalau di belakang panjang. Wah, emang karakternya si Bli Made ini saya suka suaranya ya. Oh ya, ngomong-ngomong suara gitu, nggak musik dari tadi nggak seru dong kalau nggak kita ada penampilan sedikit, boleh nggak? Oh ya. Kebetulan aku juga bisa beatbox nih. Oh, bisa beatbox. Oke, mantap. Bukan motor itu. Hah? Bukan motor beatbox. Kalau itu kan motor beat. Oh ya. Nggak lucu itu. Ya lucu-lucu aja ya. Oke, beatbox. Bli Made mungkin tahu ya. Ya. Seperti ini contohnya. Beatbox. Tapi basah kayaknya nih, muncrat. Oke, mungkin asik kayaknya ya guys ya kalau beatbox plus Made Rasta tuh jadi apa gitu loh. Ya, kalau Made Rasta sama istri jadi anak. Oke, kita gabungin beatbox. Gabungin beatbox. Boleh nggak kita tampilin sedikit skillnya ya? Kita perlu itu. Biasanya kan orang-orang tuh nggak tahu gimana ribetnya bikin video gitu ya. Yang Bli Made kan hasilnya aja ya. Hasilnya. Prosesnya nggak tahu. Nah, siapa tahu pastilah itu yang namanya bikin video gitu ada yang ulang-ulang berkali-kali take. Itu pasti. Kita tantang Made Rasta di sini live guys. Kita live langsung itu. Tanpa Bisa pengulangan ya? Ya, bisa. Bisa. Oke.
lagunya apa kita pikirin dulu sebentar, mungkin Oke, kita pikirin kita lagi. setting lah dikit biar nyambung kan. Karena hidup itu harus nyambung. Harus nyambung. Oke, live Arta Desing, beatbox, Made Rasta, ukulele, gitar, sorry, gitar dan mulut. Oke. Oh kan menyanyikan pakai mulut kan? Oke, ya. Oh. Lagunya denger aja sendiri. Subscribe dulu, subscribe, like, oke. Action. Ternyata banyak penonton. Oh iya, terima kasih. Terima kasih. Kita akan adain giveaway. Oke, terima kasih, keren banget nih Bung Ade. Segitu aja sih. Terima kasih waktunya udah berkunjung. Ya, sama-sama udah mau berkunjung di sini. Rumahnya. Ini rumah saya ya. Saya yang berkunjung ke sini. Mungkin nanti berkunjung. Ya, tentu. Studio pastinya. saya. Ya. Udah ada studio ya? Oh, kita punya di sana studio, ada ampli gede, Oh ya. sound tentunya. speaker itu, wah nutupi jalan nanti. Oh nanti. Itu ya doakan aja Astung Karen, amin kita bisa. Semoga. Oke, semua dulu ini terima kasih. Ya. Oh ya, penutup nih kata-kata terakhir buat buat para mantan di sana. Oh enggak mantan enggak. Saya Buat punya mantan. oh, enggak punya. Nggak punya sekali ya. Wah. Oke, berarti udah tadi. Ya. Nah, yang terakhir nih guys, kata-kata mutiara atau kata-kata bijak untuk menyemangati para YouTuber pemula yang baru merintis karirnya di dunia YouTube, media sosial seperti saya lah contohnya. Silakan. Jadi dalam setiap berkarya kita butuh mental yang santuy, karena mental yang santuy bakal bisa menyelesaikan segala masalah yang ada setiap kita berproses. Jadi tetap santuy. Made Rasta 2021. Mantap. Thank you bro. Terus sekali lagi boleh tutup mata gini. Untuk ya. prank nih karena ini. Soalnya ke prank. Oke, terima kasih guys yang udah nonton video ini. Jangan lupa kalian klik like, comment, share, dan subscribe channel Arta Desing agar lebih semangat lagi aku untuk menghibur kalian guys. Dan kalau kalian suka musik reggae, nggak perlu lah Ya, jangan di subscribe. karena udah gede kayak gitu. Nah, mending buat apa nih subscribernya Made Rasta boleh lah pindah ke saya. Oh boleh. 3.000 aja. Ya, 10 ya. Ya 5.000 aja lah, lengkap. Lengkap 12 jadinya. 12.000. Oke, segitu aja guys. Terima kasih buat beli Made Rasta. Ya, sama-sama. Oke. Terima kasih banyak yang udah nonton. Aku Arta Desing, Made Rasta. Made Rasta. Jangan lupa bernapas dan selalu ingat berkedip. Bye.